Sahabat Gani Mas, bukan main dalam satu minggu ini yang bertanya tentang masalah air yang kuning dan hitam ini luar biasa banyaknya. Dan kita coba membahas satu masalah ini ya, tentang keluhan pelanggan ini dan kita membahasnya sampai tuntas. Sahabat Gani Mas, alam di mana tempat kita tinggal dan kita hidup memiliki struktur air yang berbeda-beda. Air tanah juga dipengaruhi oleh struktur tanah itu, di mana kita membangun rumah dan kita tinggal. Tentu kita harus terlibat dengan lingkungan alam sekitar dan bumi di mana kita berpijak. Karena lingkungan tempat tinggal kita berbeda-beda, masalah kondisi air akan juga berbeda-beda pula. Hampir di setiap pulau di Indonesia memiliki masalah struktur air yang berubah warna setelah di penampungan. Terkadang berubah menjadi keruh atau juga berubah menjadi kuning. Perubahan warna air ini membuat kita tidak nyaman, sebab bak-bak penampungan air yang kita miliki, baik di kamar mandi, di lantai kamar mandi, atau di toilet, semuanya berubah menjadi kuning. Untuk mengatasi hal ini, saya mengajak sahabat untuk menyelesaikan kasus air berubah warna menjadi kuning atau menjadi keruh. Sahabat Gani Mas, jika kita memiliki kondisi air di rumah seperti ini, kita tidak bisa menggunakan tangki media seperti 1054 atau sejenisnya yang berisi bahan granular. Bahan granular seperti pasir yang ada di dalam tangki ini akan menjadi padat karena terikat menjadi satu oleh kotoran air. Bagaimana jika kita sudah terlanjur memiliki tangki ini? Ada beberapa faktor penyebab berubahnya warna air. Yang pertama disebabkan karena bakteri pengurai, seperti aerob ataupun anaerob, yang jumlahnya di atas ambang batas 2.500 bakteri per liter air. Faktor kedua disebabkan oleh mineral dan sedimen air itu sendiri. Sedimen ini ukurannya melebihi filter air yang kita gunakan pada bagian final. Faktor ketiga penyebab berubahnya warna air adalah pH air. Jika pH air rendah, ini juga akan menyebabkan perubahan warna pada air. Faktor keempat, kandungan CO2 dan O2 di permukaan air. Faktor kelima, karena tidak sempurnanya kandungan mineral yang terlarut di dalam air. Salah satu faktor atau salah dua faktor dapat menyebabkan berubahnya air setelah melalui filterisasi dan kita tampung di dalam bak penampungan. Jika sahabat sudah memiliki tangki media, sayang sekali jika tangki media ini tidak kita gunakan kembali. Untuk pemanfaatan yang lebih maksimal tanpa mengganti perangkat baru, perhatikan diagram berikut ini. Sahabat Gani Mas, jika kita memperhatikan diagram ini adalah diagram lengkap dalam sistem filterisasi yang bisa kita gunakan untuk kepentingan di rumah atau kepentingan di tempat usaha. Jadi, air dari sumur itu kita gunakan pompa. Pompa akan mendorong air menuju ke klorinator. Sahabat, klorin ini sangat penting, sebab disinilah bakteri pengurai ditiadakan. Disinilah air yang keruh akan dipisahkan. Disinilah semua endapan akan lebih lunak untuk dipisahkan dari airnya melalui filter yang sudah kita punya. Semua sedimen air yang telah dilunakkan akan tertinggal di dalam tangki filter media ini. Bakteri di dalam tangki media
FRP atau tangki media 1054 ini tidak akan berkembang biak sebab sudah dihambat perkembangbiakannya oleh klorinator. Apakah isi dari dua tangki media ini? Sahabat, penggunaan mangan dalam sistem pengolahan air untuk rumah tangga atau untuk bisnis tidak saya sarankan untuk menggunakan mangan. Jadi, pada tank pertama, sahabat bisa mengisinya dengan karbon. Karbon itu bebas, boleh karbon beli, boleh karbon dari arang kayu yang ada di sekitar. Di tangki kedua, sahabat bisa mengisinya dengan pasir. Kalau tidak ada pasir silika, sahabat boleh menggunakan pasir kali. Diayak dulu, yang halus dibuang, gunakanlah yang kasar untuk mengisi tangki filter ini. Dengan butiran rata-rata adalah sebesar biji kedelai. Sahabat Kedimas, dalam sistem pengolahan air tidak pernah ditentukan suatu material. Jadi banyak sekali material pengganti yang bisa kita gunakan untuk sistem pengolahan air. Yang memberikan kita aturan harus ini, harus itu adalah penjual. Ya. Tetapi bagi saya yang memberikan kebebasan untuk pelanggan memilih yang terbaik, boleh membeli yang pabrikan ataupun menggunakan fasilitas yang ada di sekitar kita. Sebab nenek moyang kita sejak dulu tidak pernah membeli bahan penyaring air, tetapi menggunakan bahan yang digunakan dari alam. Yang harus saya ingatkan kepada sahabat adalah bahwa tidak ada suatu sistem filterisasi yang berlaku abadi. Jika air kita buruk, kita butuh kerja lebih keras untuk menghasilkan air demi kepentingan kita sendiri. Jadi jangan pernah berpikir bahwa filterisasi yang kita pasang satu kali akan kita pakai selama-lamanya. Sahabat Kedimas, ketika kita menggunakan peralatan konvensional, sudah barang tentu kita akan mengalami kesulitan dalam membersihkannya. Kita selalu membutuhkan bantuan orang lain untuk mengeluarkan materialnya dari dalam tangki, kemudian kita cuci di luar dengan chemical yang bisa membersihkan, dan kemudian setelah bersih, materialnya kita masukkan kembali ke dalam tank media. Ini pekerjaan yang sangat berat dan sangat sulit. Kita membutuhkan waktu hampir setengah hari hanya untuk membersihkan peralatan ini. Sementara air yang kita butuhkan harus cepat-cepat karena kebutuhan kita sehari-hari, baik untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan bisnis seperti laundry, kebutuhan bisnis seperti rumah makan, atau kebutuhan lain yang membutuhkan pencucian air banyak. Sahabat Kedimas, kita kembali ke masalah jalur instalasi ini. Jadi, tadi kita sudah tahu bahwa air dari sumur ke pompa, kemudian ke klorinator terlebih dahulu. Sesudahnya, dia melewati tangki media karbon, tangki media pasir, dan terus ke hosing. Di sini ada hosing berukuran penyaringan 1 mikron. Kenapa di sini harus ada hosing? Sebab pasir dan arang menyaring hanya dengan kerapatan mesh 36, yang berarti setara dengan kurang lebih 300 mikron. Tentu dengan penyaringan selebar itu, kotoran air akan tetap lolos masuk ke jaringan berikutnya. Oleh sebab itu, kita pasang hosing di sini untuk menghambat kotoran yang lebih besar daripada 300 mikron untuk lolos ke filter PVDF. Dengan kondisi air yang sangat buruk, tentunya hosing ini membutuhkan penggantian yang lebih sering, minimal 1 minggu, maksimal 1 bulan.
Tetapi jika kondisi air sudah lebih baik, mungkin filter dalam hosing biru ini akan bertahan lebih lama. Filter media dan hosing biru hanya penyaring sedimen. Dan sistem penyaringan ini sudah bisa menjadikan air itu jernih, tetapi belum bening. Jika proses penyaringan pada level air jernih, inilah yang biasanya membuat air itu berubah warna di bak penampungan air. Tetapi jika kita menyaring air ini sampai pada level bening, kecil kemungkinannya terjadi. Nah, sahabat Kendimas, bagaimana air itu bisa menjadi bening? Hanya dengan ultrafilter PVDF dari Kendimas, air jernih akan menjadi bening, bebas dari bakteri, bebas dari endapan, dan menyaring air bening sempurna hingga pada level 9,99%. Jika sahabat menggunakan sistem ini, air di tempat penampungan tidak akan berubah warna. Sahabat Kendimas, tadi saya sudah bilang bahwa ada 5 faktor yang membuat air itu bisa berubah warna ketika ada di dalam bak penampungan. Nah, faktor yang belum kita bahas adalah air berubah warna karena mineral yang terkandung di air tidak sempurna. Ini air yang sudah melalui filter, dikasih air warnanya sudah tidak berubah, Pak. Nah, ini air yang belum difilter, kira-kira sudah normal kayak ini, Pak. Nah, sahabat Kendimas, kita dalam pembahasan tidak lagi menghilangkan filter kita yang lama, namun kita menggunakan sistem yang sama untuk meningkatkan kualitas hasil dari pengolahan air kita. Setelah kita membahas tentang 5 faktor tadi, sekarang saya akan tunjukkan kepada sahabat bagaimana jika kita menggunakan perangkat baru dan perangkat modern yang asli dari produk Kendimas. Klorinator tetap kita gunakan. Ini adalah produk original dari Kendimas. Tersedia dalam berbagai tipe dan ukuran. Komponen pengganti pasir silika kita gunakan filter dish. Filter dish ini ada ukuran terkecil hingga ukuran terbesar. Alternatif pengganti tangki media karbon dan hosing blue, kita gunakan filter bag atau kantong penyaring air. Dan pada akhirnya kita akan mendapatkan instalasi seperti gambar ini. Nah, sahabat Kendimas, demikian ulasan saya. Semoga bermanfaat. Dari Blitar, Jawa Timur, saya Lukman Hakim. Salam Kendimas.